Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Rudian Mawanius dengan proses pembelajaran praktek teknik elektronika. Pada pertemuan ketiga kali ini ada dua kegiatan. Yang pertama melakukan pembuatan rangkaian flip-flop, yang keduanya mengukur menggunakan ampermeter untuk mengukur tegangan. Seperti biasa, sebelum dimulai kegiatan prokes wajib pakai masker dan harus mencuci tangan dulu ya, semua pesertanya. Oke, setelah diawali jelaskan teknis untuk pengukuran, mulai pengukuran, seorang melakukan pengukuran, 3 orang untuk menyiapkan membuat rangkaian flip-flop. Jadi seorang nanti bergantian dibimbing untuk melakukan pengukuran ya. Untuk pertemuan ketiga ini, pengukuran yang dilakukan adalah mengukur tegangan AC dan DC. Sementara rangkaian yang dibuat prakteknya adalah membuat rangkaian flip-flop. Yang diukur adalah tegangan AC tadi dari jala-jala listrik yang ada di terminal. Terus berikutnya mengukur AC yang ada di sekundernya trafo. Dilanjutkan mengukur tegangan DC ya yang ada di output rangkaian adaptor. Yang lainnya menyiapkan komponen untuk merakit flip-flop. Udah yang kedua, melakukan pengukuran peserta kedua. Pengukuran yang dilakukan menggunakan ampermeter digital. Sebelumnya tadi sudah melakukan menggunakan ampermeter analog ya. Jadi 2 alat ukur yang digunakan. Dimana yang harus diperhatikan adalah pemilihan selektor ya, untuk batas maksimum tegangan yang diukur. Untuk yang analog juga dijelaskan cara membaca jarum penunjukan pada ampermeter analognya. Sementara untuk digital kan tinggal dibaca saja penunjukan hasil tegangan yang terukur. Nah, ini tadi melakukan pengukuran setelah AC, mengukur output adaptor DC. Sementara selektor di ampermeter masih AC, jadi dipindahkan ke DC karena yang diukurnya DC 14,8 volt. Tadi ketika selektor di AC jadi ke 30 volt. Harus hati-hati dan teliti saat memilih selektor di alat ukur. Selain AC atau DC-nya juga batas maksimum ukurnya, jadi supaya tidak rusak ke alat ukur yang digunakan. Mengukur berikutnya mengukur baterai DC 9 volt. Peserta lain sudah mulai menyolder untuk rangkaian flip-flop. Oke, peserta yang ketiga melakukan praktek pengukuran. Dimulai dari menggunakan alat ukur analog. Semua peserta di awal pengukuran mengukur tegangan AC 220 volt dulu. Jadi mereka harus bisa dan terbiasa untuk mengukur tegangan AC supaya kita tahu aliran listrik ada atau tidak, bisa diukur dengan ampermeter. Berikutnya menggunakan ampermeter digital. APO sendiri merupakan singkatan dari satuan yang diukur, ampere, volt, dan ohm. Jadi APO. Jadi mengukur ampere, mengukur volt, mengukur ohm. Tegangan, arus, tegangan, dan hambatan. Ya, pengukuran di trafo sekunder. Ini peserta yang keempat, praktek menggunakan alat ukur. Mulai dari yang analog dulu. Dibaca penunjukan jarum, lihat skala selektor yang dipilih. Ketika mengukur DC, selektor dipindahkan ke bagian DC volt. Karena yang diukurnya di bawah 20 volt, hanya 15 ke bawah, jadi selektor bisa digunakan di 50 volt DC. Sementara untuk yang tegangan di bawah 10 volt bisa menggunakan selektor di 10 volt DC. Untuk DC yang kecil bisa langsung sambil dipegang, tidak akan nyetrum, tidak perlu takut. Untuk DC ya, DC yang kecil tegangan.
Sudah hampir selesai. Yang lain membuat rangkaian flip-flop, merakit flip-flop. Peserta keempat praktek mengukur menggunakan ampometer digital. Dari mulai tegangan AC di sekundernya trafo, 4 volt, 6 volt, 7,5 volt, 9 volt, 12 volt, dan 15 volt. Oke, semua peserta sudah praktek melakukan pengukuran menggunakan ampometer analog dan digital. Semuanya fokus sekarang menyelesaikan merakit rangkaian flip-flop. Oke, semua proses terkondisikan dan terbimbing. Rangkaian pertama yang sudah selesai sudah berfungsi. Perlu diingat sebelum melakukan pemasangan komponen, bersihkan dulu kaki komponen bila ada kotoran, oksidasi. Bersihkan juga bantalan PCB untuk menyolder supaya timah menempel dengan baik. Ini peserta yang kedua yang sudah berfungsi flip-flop nih. Sangat cepat ini kedipannya. Nanti kita lihat perbedaannya dengan menggunakan suplai dari baterai. Nah, seperti ini. Terlihat perpindahan kiri dan kanan flip-flop, flip-flop, flip-flop. Dengan suplai dari baterai DC 9 volt. Oke, peserta yang ketiga juga sudah selesai. Terlihat lampunya menyala. Untuk flip yang keempat masih ada gangguan di lampunya, nanti jadi PR. Terima kasih, subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah bersama Rudal News.